Ini adalah seorang pemuda bernama Surya. Ia dikenal di kampung seorang remaja yang nakal. Suatu hari, kiai di desanya meninggal dunia. Setelah 40 hari wafatnya sang kiai, ia akan mencuri kain kafannya. Apa yang terjadi selanjutnya? Ayo kita simak bersama. Di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa Barat, hiduplah seorang ulama bernama Kiai Husni Zakaria. Beliau adalah seorang pemimpin spiritual yang sangat dihormati masyarakat karena kebijaksanaan, kesederhanaan, dan keteguhannya dalam mengajarkan nilai-nilai agama. Kehidupan beliau penuh dedikasi, mengajar di sebuah pesantren kecil yang ia dirikan bersama keluarganya. Selama hidupnya, Kiai Husni sering membantu masyarakat tanpa pamrih, menjadi tempat berlabuh bagi yang membutuhkan nasihat, dan memberikan bantuan kepada fakir miskin. Namun, takdir akhirnya memanggil sang kiai. Pada suatu Selasa Kliwon, Kiai Husni wafat dengan tenang, meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat. Hari itu, desa yang biasanya penuh tawa berubah menjadi sunyi. Ribuan orang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Jenazah beliau dimakamkan di pemakaman desa yang tidak jauh dari pesantren. Bau harum semerbak mengiringi prosesi pemakaman, membuat orang-orang yakin bahwa Kiai Husni adalah sosok yang suci dan penuh amal kebaikan. Di desa yang sama, hidup seorang pemuda bernama Surya. Sejak kecil, ia tumbuh tanpa kasih sayang orang tua. Kehidupan yang keras membentuknya menjadi pribadi yang pemberontak dan sering melakukan tindakan kriminal. Meski banyak orang mencoba membimbingnya, termasuk Kiai Husni semasa hidup, Surya tetap menutup hatinya. Berita tentang wafatnya Kiai Husni tidak terlalu menyentuh hati Surya. Namun, ia tidak bisa mengabaikan cerita orang-orang tentang keharuman tubuh sang kiai yang tetap terasa bahkan setelah dimakamkan. Surya yang sinis menganggap itu hanya dongeng. Namun, rasa penasaran mulai mengusik pikirannya. Beberapa hari setelah pemakaman, Surya mendengar cerita tentang keyakinan bahwa kain kafan milik orang yang suci memiliki kekuatan supranatural. Konon, kain tersebut bisa membawa keberuntungan dan kekayaan bagi siapa saja yang memilikinya. Awalnya, Surya menertawakan ide itu. Namun, rasa ingin tahu dan ambisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi akhirnya membuatnya menyusun rencana. Ia memilih malam ke-40 setelah wafatnya Kiai Husni untuk mencuri kain kafan tersebut. Menurut tradisi, malam ke-40 adalah saat keluarga dan warga desa akan mengadakan doa bersama di makam. Setelah acara selesai, biasanya makam akan ditinggalkan tanpa penjagaan. Surya merasa itu adalah waktu yang tepat untuk melancarkan aksinya. Malam itu, suasana desa sunyi. Bulan purnama menerangi jalan yang sepi. Dengan membawa cangkul dan mengenakan kain hitam untuk menyamar, Surya melangkah menuju makam Kiai Husni. Meski hatinya berdebar dan rasa takut mulai menyelimuti, ia terus meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah sebuah tindakan biasa. Saat tiba di makam, Surya mulai menggali. Suara cangkul yang menghantam tanah terdengar nyaring di tengah keheningan malam. Hawa dingin semakin menusuk, dan angin malam yang berhembus membuat suasana semakin mencekam. Namun, Surya tidak peduli. Ia terus menggali hingga cangkulnya menyentuh papan kayu penutup jenazah. Dengan hati-hati, ia membuka papan tersebut. Saat papan terakhir disingkirkan, Surya tertegun. Dari dalam makam, terpancar cahaya lembut yang terang. Kain kafan yang membungkus tubuh Kiai Husni terlihat utuh, putih bersih tanpa noda sedikit pun. Lebih dari itu, aroma harum semerbak memenuhi udara, membuat Surya tak mampu berkata-kata. Saat Surya hendak mengambil kain kafan, tiba-tiba terdengar suara lembut namun tegas. "Wahai anak muda, mengapa engkau melakukan ini?" Surya terlonjak. Ia menoleh ke sekeliling, namun tidak ada siapapun di sana. Suara itu kembali terdengar, "Apakah dunia telah membutakanmu hingga kau berniat mencemari kehormatan seseorang yang telah wafat?" Lutut Surya melemah, tubuhnya gemetar. Ia mencoba memberanikan diri untuk bertanya, "Siapa ini? Apakah ini arwah Kiai Husni?" Namun, tidak ada jawaban. Hanya keheningan malam yang menyelimuti. Dalam hati,
Surya merasakan penyesalan yang mendalam. Ia teringat semua perbuatannya yang buruk, terutama sikap acuhnya terhadap Kiai Husni semasa hidup. Air mata mulai mengalir di wajah Surya. "Maafkan aku tidak tahu apa yang aku lakukan," bisiknya. Ia bangkit, meninggalkan cangkul dan makam tanpa berani menoleh lagi. Dalam perjalanan pulang, ia merenungi kejadian tersebut. Ia merasa ini adalah peringatan langsung dari Allah untuk meninggalkan jalan hidupnya yang kelam. Keesokan paginya, Surya mendatangi masjid desa. Jamaah yang hadir terkejut melihat pemuda yang biasanya membuat onar kini datang dengan wajah penuh penyesalan. Di hadapan Ustaz Fahri, seorang pemimpin muda yang menggantikan peran Kiai Husni, Surya menceritakan semua yang terjadi. Ustaz Fahri mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, "Surya, apa yang kau alami adalah tanda kebesaran Allah. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk bertaubat. Mulailah perjalanan barumu dengan memohon ampun kepadanya." Hari itu, Surya melaksanakan salat taubat. Ia berjanji untuk meninggalkan kebiasaan buruknya dan memulai hidup yang baru. Perjalanan Surya tidak mudah. Banyak warga yang meragukan ketulusannya. Namun, Surya tidak menyerah. Ia meminta maaf kepada orang-orang yang pernah ia rugikan, membantu di masjid, dan mengikuti pengajian. Perlahan, masyarakat mulai menerima perubahan dirinya. Surya juga sering mengunjungi makam Kiai Husni, mendoakan dan merenungkan hidupnya. Ia merasa bahwa pengalaman di makam tersebut adalah anugerah yang mengubah hidupnya. Dalam hati, ia bertekad untuk mengikuti jejak sang Kiai, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Bulan berganti tahun, Surya yang dulu dikenal sebagai pembuat onar kini menjadi sosok yang dihormati. Ia membantu menghidupkan kembali pesantren peninggalan Kiai Husni dan berbagi pengalaman hidupnya dengan anak-anak muda. Ia berbicara sebagai seseorang yang pernah jatuh, namun diberi kesempatan untuk bangkit. Surya tahu, hidup adalah perjalanan panjang menuju kebaikan. Setiap langkah kecil yang ia ambil adalah bentuk syukur kepada Allah atas kesempatan kedua yang telah diberikan kepadanya. Cahaya di makam Kiai Husni bukan hanya tanda kesucian, tetapi juga simbol harapan dan perubahan bagi siapa saja yang ingin kembali ke jalan yang benar.